di Kementerian Perindustrian. Jadi ketika tahun 2019 kita posisinya masih ada struktur eselon 4 ya, dengan jumlah 553 orang, kemudian administrator ada 171 orang, kemudian ada JPT Pratama atau eselon 2, kepala balai besar atau direktur atau kepala biro ya, atau kepala pusat, kemudian ada JPT Madya, direktur jenderal dan kepala badan. Nah, dengan adanya reorganisasi tahun 2020, penyetaraan jabatan ini untuk jabatan eselon 3 atau administrator dan jabatan pengawas itu dialihkan ke jenjang ahli madya dan jenjang ahli muda. Nah, terkait dengan penyetaraan jabatan ini dari struktural ke fungsional, ini memang nanti berarti untuk pengisian jabatan, terutama untuk di level administrator dan pengawas ini berarti saat ini kondisinya kan semakin sedikit ya Bapak Ibu. Jadi eselon 3 itu saat ini yang masih existing kan beberapa kepala bagian di direktorat, di pusat dan juga di biro seperti itu, dan juga eselon 3 yang ada di balai. Jadi baik BDI, kemudian BSPJI, dan untuk pengawas juga masih ada Kasubag yang ada di balai-balai dan Kasubag yang ada di unit-unit di pusat. Nah, memang secara jumlah untuk administrator dan pengawas ini semakin sedikit. Jadi nanti manajemen talenta ini memang arahnya selain untuk pengisian pengawas administrator juga untuk pengisian JPT Pratama dan JPT Madya. Nah, terkait dengan untuk yang pertama terkait dengan mata industri atau regulasi terkait manajemen talenta. Nah, regulasi terkait manajemen karir dan manajemen talenta itu ada, kita mulai dari undang-undang ya, Undang-Undang 5 tahun 2024 yang saat ini juga sudah direvisi ya dengan Undang-Undang 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kemudian ada peraturan Kemenpan 38 tahun 2017 terkait dengan standar kompetensi ASN. Kemudian 2017 juga ada PP manajemen talenta. Maaf, slide-nya saat ini posisinya masih berubah ya, Rika? Masih belum berubah, masih di outline kalau di tampilan layar saya. Rika boleh dibantu share screen aja dari Rika. Plus dulu ya. Sudah tayang belum? Baik. Sudah tayang, tapi masih judul Strategi Manajemen Talenta. Ya, kemudian kita ada beberapa peraturan lain ya, turunan dari Permenpan 6 2022 tentang penilaian kinerja. Kemudian ada Permenpan 22 tahun 2021 pola karir PNS, dan untuk di Kementerian sendiri terkait manajemen talenta ini kita sudah ada keputusan Menteri Perindustrian nomor 28 tahun 2022 yaitu tentang akuisisi talenta. Selanjutnya, nah, perjalanan manajemen talenta di Kementerian Perindustrian kita memang tahun dari 2021 ya Bapak Ibu. Jadi 2019-2021 itu kita untuk penilaian talenta itu berdasarkan kinerja dan kompetensi aja. Jadi ada penilaian prestasi kerja yang diambil dari DP3 ya, kemudian ada kompetensi yang diambil dari asesmen. Nah, mulai 2021 kita ada komponen yang ditambahkan. Jadi hasil kerja ini yaitu isinya adalah capaian SKP atau kinerja, ada rekam jejak. Nah, nanti rekam jejaknya
poinnya apa saja nanti akan ada di slide berikutnya. Kemudian untuk dari sisi perilaku, kita ada 3 komponen. Jadi adalah penilaian perilaku yang dari penilaian prestasi kerja ya. Kemudian asesmen manajerial sosial kultural, dan yang ketiga adalah kompetensi teknis. Jadi untuk JPT, jabatan administrasi dan kemudian oleh tim penilai kinerja. Nah, selanjutnya untuk kerangka mata industri sendiri dalam manajemen talenta, kita ada jadi untuk inputnya yang akan kita masukkan ke dalam talent box ya, atau naik 9 talent box ini adalah inputnya. Yang pertama adalah hasil kerja. Hasil kerja tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah dari penilaian SKP atau nilai SKP, dan yang kedua adalah proses rekam jejak. Nah, kemudian untuk perilaku itu adalah penilaian dari perilaku dan proses asesmen manajerial sosial kultural. Nah, ada 2 tahap Bapak Ibu. Yang pertama adalah tahap awal, itu yang sebelah kiri, itu sampai asesmennya, perilakunya hanya sampai asesmen manajerial sosial kultural. Nah, nanti untuk yang pemetaan akhir itu sudah ditambahkan dengan penilaian kompetensi. Jadi untuk tahap pemetaan awal ini targetnya adalah untuk pengisian jabatan administrator, jadi ada Kasubag TU atau juga kepala bagian. Kemudian untuk yang tahap pemetaan akhir nanti itu adalah untuk pengisian JPT. Selanjutnya. Nah, identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta. Jadi pada tahap ini pemetaan ini adalah dimulai dari identifikasi dari semua ASN yang ada di Kementerian Perindustrian. Jadi mulai dari identifikasi penilaian ini melalui jalur pemeringkatan unsur hasil kerja dan rekam jejak. Kemudian ada penentuan tingkat unsur perilakunya. Jadi ada yang sebelah ke atas ini adalah hasil kerja Bapak Ibu. Jadi nanti akan dikelompokkan apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Nah, kemudian di sebelah yang bawah ke kanan ini adalah nilai perilaku. Jadi nilai perilaku tadi diambil dari dari kompetensi dan perilaku kerja. Jadi nanti isinya juga sama, apakah di bawah ekspektasi, kemudian sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Nah, dari 9 kotak ini nanti untuk kotak yang paling atas berarti dengan nilai perilaku paling tinggi dan nilai hasil kerja yang paling tinggi itu adalah masuk di kategori star atau yang warna biru. Nah, untuk yang warna hijau ini adalah area-area yang berarti nanti area talenta yang akan digunakan untuk promosi. Nah, untuk area yang bawah itu berarti ada perlu improvement, kemudian area yang sebelah kiri itu berarti ada ketidaksesuaian. Artinya apa? Secara perilaku mereka cukup bagus, gitu ya, atau secara kinerja cukup bagus, tapi secara perilaku dan secara kompetensi yang bersangkutan tidak masih di bawah ekspektasi. Nah, selanjutnya ini adalah pembobotan dari identifikasi atau penilaian dari talenta tadi. Untuk hasil kerja dan rekam jejak, untuk aspek hasil kerja itu adalah bobotnya 70% pada penilaian atau pemetaan awal. Kemudian pada rekam jejak bobotnya adalah 30%. Nah, sedangkan pada penilaian akhir, penetapan identifikasi, penilaian, dan pemetaan akhir, hasil kerja itu bobotnya sama 70 dan rekam jejak juga 30. Kemudian dari aspek perilaku, untuk identifikasi awal itu perilaku kerjanya 50 dan kompetensi manajerial sosial kultural 50. Sedangkan pada identifikasi, penilaian, dan pemetaan akhir ada 3 aspek jadinya yang digunakan, yaitu penilaian perilaku kerja 50%, kompetensi manajerial dan sosial kultural 25%, dan kompetensi teknis 25%. Ya, ini adalah aspek rekam jejak yang kita berikan poin Bapak Ibu. Jadi ada 8 poin di sini. Jadi mulai dari pendidikan formal, pangkat golongan ruang, kemudian pengalaman jabatan struktural terakhir,
pengalaman dalam jabatan fungsional, diklat kepemimpinan, diklat industri 4.0, usia, hukuman disiplin, dan penghargaan atau Satya Lencana Karya Sastra. Nah, di sini sudah ada kelompoknya. Jadi kalau misalkan untuk pengisian yang calon pengawas, misalkan di sebelah kanan atau eselon 4 seperti itu poinnya kalau misalkan yang bersangkutan ini adalah pendidikannya doktor, berarti dapat 16 poin. Kemudian kalau magister dapat 14 poin. Jadi nilai poin ini nanti yang akan dijumlahkan dan kemudian diberikan pembobotan sesuai dengan di slide sebelumnya tadi untuk aspek perilaku dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi nanti ada diklat, kalau misalkan contoh diklat kepemimpinan, kalau untuk eselon 4 kalau sudah mengikuti diklat PKN 4 itu dapat 14 poin, diklat jabatan 4 poin. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan belum memiliki diklat berarti nilainya adalah 0, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk ini adalah terkait dengan penilaian kompetensi manajerial sosial kultural. Jadi kompetensi manajerial sosial kultural ini kita mengacu sama Permenpan 38 tahun 2017. Jadi ada 9 kompetensi. Di sini ada 8 kompetensi manajerial dan 1 sosial kultural. Jadi yang pertama adalah terkait dengan integritas, kemudian ada kompetensi kerjasama, ada kompetensi komunikasi, pelayanan publik, dan seterusnya sampai kompetensi perangkat bangsa. Nah, penyelenggaraan ujian kompetensi ini nanti akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di Permen 438 itu sudah ada guidance ya pelaksanaan melalui assessment center dan hasil nilainya itu nanti diperingkat sesuai dengan levelnya. Jadi misalkan untuk jabatan eselon 1 itu adalah levelnya adalah 5. Rata-rata semuanya 5. Kemudian untuk level 2 adalah 4. Untuk level eselon 3 atau administrator itu adalah standarnya adalah level 3 dan untuk eselon 4 standarnya adalah level 2. Nah, dari 9 box tadi ya Bapak Ibu, kita ada box yang pertama atau unfit itu berarti perilakunya di bawah ekspektasi, kemudian hasil kerjanya juga di bawah ekspektasi atau sangat kurang. Nah, kemudian di sini ada area yang promotable. Area promotable yang kita warnai kuning atau oranye ya. Jadi dia secara perilaku sudah medium, kemudian secara penilaian kerja juga sudah medium, atau yang penilaian perilakunya medium tapi nilai kerjanya tinggi. Jadi ada 3 box ini yang promotable, artinya dia bisa dilakukan pengembangan. Pengembangannya melalui apa? Jadi bisa melalui learning from experience. Jadi yang bersangkutan belajar dari pengalaman pengalamannya, kemudian juga ada learning from others. Di sini berarti ditugaskan untuk belajar atau belajar dari rekan atau dari pimpinan lain untuk memberikan pembelajaran terkait ini. Dan juga melalui formal society, melalui pendidikan dan seterusnya. Nah, dari pengembangan ini nanti akan dilakukan evaluasi, kemudian nanti yang bersangkutan dari nilai itu bisa ditempatkan pada posisi-posisi kunci dalam struktur organisasi di Kementerian Perindustrian. Nah, untuk selanjutnya ini adalah terkait dengan tim talenta. Jadi berdasarkan Permenperin 1728 Kemenperin 1728, tim talenta itu terdiri dari Sekretaris Jenderal, Ketua sekaligus anggota, kemudian para Direktur Jenderal, kemudian Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan. Nah, tim talenta ini ditetapkan oleh Bapak Menteri Perindustrian, kemudian dibantu secara sekretariatnya adalah oleh Biro Organisasi SDM. Nah, fungsinya apa tim talenta ini? Yang pertama ada 8 fungsi ya. Jadi mulai dari pelaksanaan evaluasi, hasil uji kompetensi teknis, kemudian ada pertimbangan untuk penetapan kelompok rencana suksesi, pemberian pertimbangan untuk pengangkatan jabatan administrasi dan JPT, kemudian pemberian pertimbangan dalam mutasi PNS, pemberian pertimbangan dalam promosi PNS, pemberian pertimbangan dan penugasan khusus PNS,
pemberian pertimbangan dan kenaikan pangkat istimewa, dan pemberian pertimbangan dalam kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi tertentu. Nah, yang terakhir terkait dengan sistem informasi model akuisisi talenta atau kita sebut SIMATA ya, mata industri. Nah, dari dari aspek-aspek yang tadi, konsep tadi, jadi mulai dari penilaiannya, kemudian bagaimana ditampilkan data itu ke dalam 9 kotak, kita ada aplikasi namanya mata industri. Nah, mata industri ini nanti ada hasil peringkat kinerja atau peringkat yang berdasarkan penilaian kinerja itu akan langsung diambil dari penilaian Bapak Ibu, penilaian dari unit kerja yang ada di SIPEGI itu nanti akan diambil untuk penilaian aspek perilaku kerja, dan kemudian ada pembobotan terkait dengan rekam jejak seperti itu. Nah, karena pada pelaksanaan sistem ini sangat data yang Bapak Ibu sampaikan atau data dari penilaian itu sangat penting, maka memang untuk pelaksanaan sistem informasi manajemen talenta ini sangat dibutuhkan keakuratan dari data yang disampaikan Bapak Ibu. Artinya seperti ini. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai. Jadi penilaian kinerja ini sangat diharapkan sesuai atau objektif dalam memberikan penilaian. Karena apa? Karena data dari yang Bapak Ibu nilai tersebut itu yang akan menjadikan dasar dalam data untuk manajemen talenta ini. Misalkan yang bersangkutan memang perilakunya bagus, kemudian hasil kerjanya bagus, berarti penilaiannya seharusnya adalah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang bersangkutan secara perilaku tidak bagus, kemudian hasil kerja juga tidak bagus, seharusnya perilakunya penilaiannya adalah di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi tapi atau bisa di bawah ekspektasi. Nah, penilaian ini nanti sangat penting karena jangan sampai nanti kita sudah munculkan data-data talentnya, kemudian ternyata rekan-rekan yang lain juga bisa menilai, misalkan seperti itu. Jadi sudah ini termasuk kategori yang promotable gitu, tapi rekan-rekan lain atau teman-teman yang lain menilai, oh dia sebenarnya perilakunya tidak bagus, kinerjanya juga tidak bagus, kenapa dapat nilainya bagus seperti itu. Jadi kami sangat mengharapkan dari unit-unit, dari Bapak Ibu, terutama pimpinan unit, itu bisa dalam memberikan penilaian itu sangat dituntut untuk objektivitasnya gitu. Sehingga data dari manajemen talenta ini nanti juga akurat dan bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Untuk tampilan awal lanjut, jadi ini sekilas saja Bapak Ibu. Jadi ini adalah prinsipnya untuk, jadi nanti dari sistem informasi ini semua pegawai itu sudah bisa masuk ke kategori apakah yang bersangkutan di box 1, box 2, dan seterusnya sampai box 9. Dan dari box ini berarti nanti akan terlihat yang bersangkutan ini ada di posisi apakah dia perlu pengembangan, apakah yang bersangkutan ini termasuk kategori yang promotable, dan seterusnya. Nah, untuk menunjang data ini memang selain data penilaian perilaku tadi, juga ada asesmen Bapak Ibu. Dan memang asesmen ini untuk saat ini memang belum sepenuhnya terlaksana untuk semua pegawai. Untuk di wilayah pusat, kemudian wilayah Jakarta, kita sudah sempat melakukan asesmen bekerja sama dengan BKN, dan data itu sudah masuk dan itu sudah kita masukkan ke dalam sistem informasi talenta ini. Tapi untuk yang unit-unit di daerah, terutama pegawai yang di daerah, itu kita masih belum memiliki atau data asesmennya. Kecuali pegawai-pegawai yang pernah mengikuti mungkin seleksi CPT seperti itu yang sudah mendapatkan penilaian asesmen. Saya kira sekilas terkait dengan manajemen talenta seperti itu Bapak Ibu. Nanti mungkin selanjutnya bisa diskusi, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan terkait dengan eksekutif partnership program. Dari saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan Mbak Rika, nanti, tanya jawabnya setelah Mbak Rika presentasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Maaf mic-nya Mbak Rika masih Iya. Oh, Sudah terdengar Mbak Fani? sudah terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin melanjutkan materi terkait dengan Eksekutif Partnership Program. Perkenalkan, saya Yurika Fatmanisha. Baik, untuk Eksekutif Partnership Program, nanti materinya agendanya adalah ada overview terkait Eksekutif Partnership Program, kemudian siapa saja yang terlibat, jangka waktu, lokus, dan metode, mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, dan teknis pelaksanaan. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita saksikan video terkait Eksekutif Partnership Program. Suara nggak masuk. Nggak kedengeran. Izin, apakah suaranya terdengar? Suaranya seperti gemuruh air saja. Oh ya, baik. Sebentar. Kapannya apakah terdengar? Masih tidak terdengar sih kalau di saya. Kurang tahu kalau di Bapak Ibu yang lain. Masih tidak terdengar juga sih. Terdengar. Masih tidak terdengar. Gambar sudah ada, tapi suara belum ada. Belum Iya, terdengar, Pak. sama Pak. Gambar sudah ada, suara juga belum ada di situ. Mungkin dari gambar ini karena suaranya tidak terdengar, Mbak Rika, mungkin bisa dijelaskan di tiap foto ini maksudnya seperti apa. Jadi kita juga bisa dengar. Jadi Baik, kita tahu maksud gambarnya itu apa. Tidak terdengar ya, Mbak ya? Iya. Ya udah. Kalau gitu kita langsung masuk ke presentasi aja mungkin. Nanti mungkin videonya bisa langsung dicek di YouTube Biro SDM aja. Oke, siap.
Halo, paparannya apakah terlihat, Mbak? Terlihat, tapi masih tampilan, bukan tampilan presentasi ya, tampilan yang biasa. Baik, izin sudah terlihat? Sudah, Kalau suara masih nggak masuk ya? masih tidak masuk. Baik. Oke, kita lanjutkan saja terkait dengan Executive Partnership Program. Executive Partnership Program ini diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian nomor 15 tahun 2023. Apa Executive Partnership Program itu adalah program pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian berupa penugasan dengan menempatkan pegawai dalam jangka waktu dan tujuan tertentu pada lembaga atau instansi lain di luar Kementerian Perindustrian. Maksudnya sendiri adalah untuk membangun sinergi antara Kementerian Perindustrian dengan lembaga atau instansi. Tujuan dari EPP, yang pertama adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai. Kedua, meningkatkan sinergi dan efektivitas pertukaran data atau informasi antara kementerian dengan lembaga atau instansi lain yang menjadi lokus penugasan. Yang selanjutnya adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan aktual di bidang industri pada lembaga atau instansi lain yang menjadi lokus penempatan. Kemudian siapa aja yang terlibat? Jadi di sini dalam EPP itu ada organisasi penyelenggara yang terdiri dari Sekretariat EPP, tim ahli, dan tim penilai laporan hasil. Sekretariat EPP sendiri adalah Biro OSDM, yang tugasnya adalah untuk merencanakan pelaksanaan EPP, melakukan koordinasi terkait dengan tahapan pelaksanaan EPP, kemudian melakukan verifikasi administrasi, memfasilitasi pelaksanaan verifikasi proposal EPP dengan tim ahli, melakukan pemantauan pelaksanaan EPP, pendampingan terhadap peserta, dan melaporkan pelaksanaan EPP kepada Sekretariat Jenderal, kepada Sekretaris Jenderal. Kemudian yang kedua adalah tim ahli. Tim ahli ini adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal yang punya fungsi untuk melakukan verifikasi terhadap proposal yang dimasukkan oleh peserta dan melakukan monitoring serta review terhadap laporan hasil peserta. Yang terakhir adalah tim penilai laporan hasil. Untuk tim penilai laporan hasil ini adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal yang melaksanakan penilaian laporan hasil pelaksanaan EPP yang telah dibuat oleh peserta. Untuk tim penilai laporan hasil ini nanti terdiri dari tim ahli, kemudian mentor EPP, dan partner EPP. Kemudian untuk peserta EPP sendiri adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menduduki jabatan administrator dan jabatan fungsional ahli media. Usianya maksimal 48 tahun dan memiliki penilaian prestasi kerja baik selama 1 tahun terakhir. Kemudian nanti peserta EPP ini akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk mentor EPP sendiri itu tugasnya adalah melakukan pembimbingan peserta di lingkungan Kemenperin. Selain itu dia juga memberikan pembekalan terhadap peserta EPP, melakukan bimbingan dan masukan terhadap masalah yang ditemui selama pelaksanaan EPP, kemudian juga memberikan review dan terhadap laporan hasil yang diberikan oleh peserta serta melakukan penilaian perilaku terhadap peserta. Untuk mentor EPP itu adanya dari lingkungan Kementerian Perindustrian yang merupakan pimpinan unit kerja asal atau JPT atau jabatan fungsional ahli utama yang memiliki kompetensi teknis terkait permasalahan aktual yang ada di lokus penugasan peserta. Kemudian ada satu lagi adalah partner EPP. Kalau partner EPP ini adalah pendamping peserta EPP dari lokus penugasan. Dari lokus penugasan yang persyaratannya adalah paling rendah manajer, jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli media. Kemudian dia memiliki kompetensi teknis terkait permasalahan aktual di tempat bekerjanya dan ditunjuk oleh pimpinannya di sana. Kalau tugasnya sendiri sama seperti mentor, cuma kalau partner itu lokasinya di lokus penugasan dan dia juga bertugas memberikan data atau informasi kepada peserta EPP terkait dengan isu yang diangkat.
Untuk jangka waktu, lokus, dan metode, EPP ini periodenya adalah 3-6 bulan. Lokusnya sesuai bidang tugas dan fungsi unit kerja asal atau topik atau isu aktual yang dapat diangkat. Itu bisa berupa, tempatnya itu bisa berupa perusahaan industri atau kawasan industri, kemudian kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, atau pemerintah daerah. Metodenya sendiri, on-site 35% di lokus penugasan dan off-site kegiatan EPP mandiri di unit asal atau tempat lain yang terkait. Mekanisme pelaksanaannya mulai dari pengumuman, kemudian pengajuan usulan calon peserta, itu dilakukan oleh JPT Matia untuk Ditjen, Itjen, dan Badan, dan di lingkungan Setjen oleh JPT Pratama. Kemudian verifikasi administrasi oleh Biro OSDM terhadap persyaratan peserta, yang tadi sudah disebutkan, usia, kemudian jabatan, dan penilaian prestasi. Kemudian penyusunan proposal, dilakukan oleh peserta EPP, bisa dalam berkelompok atau perorangan, kemudian disampaikan kepada Biro SDM setelah dia lolos verifikasi administrasi. Kemudian verifikasi proposal itu nanti akan dilakukan oleh tim ahli terhadap isu, keterkaitan isu dengan lokus penempatan, hasil yang ingin dicapai, periode pelaksanaan, dan mentor. Kemudian setelah diverifikasi proposalnya akan ditetapkan oleh sekjen pesertanya. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan seperti yang tadi sudah disampaikan, metodenya on-site dan off-site. Kalau on-site itu 35% di on-site, kemudian off-site-nya itu bisa di kantor, kembali ke kantor atau melakukan Zoom atau ke tempat lain di luar dari lokus penempatannya. Diharapkan pimpinan memberikan izin dan membebaskan peserta ketika pelaksanaan tugas harian ketika dia melaksanakan tugasnya selama melaksanakan EPP. Kemudian pemantauan itu dilakukan oleh Biro OSDM beserta tim ahli dan atau mentor selama jangka waktu penugasan. Jadi suatu saat bisa saja dikunjungi ke tempat lokus penugasannya baik dari Biro OSDM maupun mentornya. Kemudian penyusunan laporan hasil, yaitu terkait dengan bukti pelaksanaan penyelesaian kegiatan paling lambat 10 hari kerja setelah penugasan selesai, serta yang terakhir adalah penilaian peserta. Nanti ketika penilaian akan dilakukan presentasi terhadap laporan hasil yang sudah disampaikan. Nanti ada penilaian perilaku yang dilakukan oleh partner dan mentor, kemudian penilaian laporan hasil yang tadi sudah dilakukan oleh tim penilai laporan hasil, terdiri dari tim ahli, partner, dan mentor. Untuk nilainya nanti keluar sangat baik 91 sampai 100, baik 76 sampai 90, dan cukup di bawah 75. Kemudian kalau sudah selesai diberikan sertifikat, kemudian lakukan pemaparan kembali di hadapan Menteri Perindustrian. Baik, untuk pembiayaan EPP sesuai dengan aturan yang tertera di Kepmen, sumber pembiayaannya itu ada di anggaran Biro Organisasi dan SDM atau sumber sah lainnya. Kemudian mengacu kepada ketentuan perjalanan dinas terkait dengan standar biaya masukan pada tahun berjalan. Kalau di dalam kota ya seperti biasa ada translok dan uang harian 8 jam, untuk luar kota transport bensin dan tol, kemudian juga uang harian perjalanan dinas luar kota. Kalau untuk luar kota di luar Bodetabek tiket pesawat, akomodasi dan uang harian, transport dari kantor ke bandara atau sebaliknya, dan transport dari bandara ke perusahaan atau sebaliknya. Jumlah kunjungan ke lokus menyesuaikan kebutuhan peserta berdasarkan program yang disusun dengan menerapkan prinsip efisiensi. Kemudian arahan dari Menteri Perindustrian sendiri terkait penyelenggaraan EPP diharapkan ke depannya penyelenggaraan EPP ini akan lebih ditingkatkan dari jumlah peserta, variasi industri yang terlibat, serta isu aktual yang diangkat. Untuk EPP sendiri sebenarnya baru berjalan 2 tahun kebelakang ini, dari 2022 dan 2023. Untuk 2022 pesertanya ada 15 orang, 9 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, itu hanya terdiri dari unit kerja pusat. Untuk 2023 sudah ada dari balai besar juga yang ikut serta. Dengan total peserta jumlahnya 17, awalnya 18 tapi ada satu peserta yang memang sudah menjadi JPT akhirnya tidak melanjutkan program EPP.
Kemudian ini penutup sekalian merupakan dokumentasi EPP 2022 ketika melakukan presentasi di hadapan Menteri Perindustrian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang sesuai. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rika dan Mas Didik. Kalau boleh saya simpulkan tadi Mbak Rika, berarti terkait EPP ini ada proses seleksi ya? Karena ada pengusulan di awal dan kemudian ada penetapan oleh Sekretaris Jenderal, begitu ya Mbak Rika ya? Betul, betul. Ya, oke. Nanti Ada Bapak Ibu. seleksinya ada 2 tahap, Mbak. Jadi ada administrasi terkait dengan syarat administrasi dan seleksi terkait dengan proposal yang akan diajukan. Jadi Tapi semua orang nih boleh ikut ya Mbak Rika ya? Asal yang dia penting menjabat, maksudnya asal sudah menjabat jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya. Oke. Program EPP ini memang hanya ditujukan kepada jabatan tersebut. Tingkat manajerial ya berarti ya yang diharapkan ya. Berarti teman-teman yang masih di pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang masih di muda itu masih belum bisa ya? Betul. Oke. Baik, Bapak dan Ibu ada pertanyaan lain yang ditujukan ke narasumber kali ini? Silakan raise hand atau mungkin bisa chat. Atau mungkin sudah mengerti semuanya nih? Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin apa ini Mbak Rika yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang mungkin sepertinya kan yang mengusulkan kan adalah atasannya ya mungkin ya, bukan para stafnya nih. Jadi apa nih perlu diperhatikan dari para pengelola kepegawaian terkait proses-prosesnya seperti apa yang paling banyak ada miss-nya tuh yang seperti apa sampai teman-teman tuh mungkin ada yang nggak lulus seleksi administrasinya seperti itu. Sebenarnya sih karena persyaratannya sudah jelas di awal terkait dengan jabatannya, sebenarnya kurang lebih pasti kalau ketika diajukan rata-rata sesuai dengan persyaratan ya. Dari kami juga Biro SDM ketika mengkonfirmasi kepada bagian kepegawaiannya juga kami melampirkan data-data peserta yang sudah sesuai dengan kriteria seperti itu. Cuma mungkin nanti diharapkan keterlibatan yang lebih banyak dari peserta-peserta di level administrator dan madya di masing-masing unit kerja, karena memang untuk sekarang yang terlibat baru di pusat yang kebanyakan, kalau untuk balai juga masih sedikit pesertanya seperti itu. Karena program ini diharapkan menjadi sinergi yang baik antara Kementerian Perindustrian dengan industri atau lokus penempatannya, sehingga nanti mungkin outputnya bisa jadi kebijakan yang sesuai atau industri sendiri merasa terbantu, karena memang banyak kalau untuk yang support mungkin bisa seperti yang di Biro SDM lakukan adalah digabungkan kelompoknya dengan yang teknis, jadi tetap bisa berjalan atau ikut ke kementerian atau lembaga lain seperti yang sudah dilakukan oleh peserta EPP dari Itjen, dia melakukan EPP di Itjen Kementerian Keuangan. Jadi itu juga bisa dilakukan, tidak hanya harus di perusahaan industri atau kawasan industri saja. Intinya adalah untuk membangun sinergi dan mengembangkan juga ke sebagai batu loncatan untuk jenjang juga yang lebih tinggi seperti itu. Oke. Jadi nggak harus di perusahaan industri ya, Mbak Rika ya? Betul. Nah, ada yang nanya nih, misalkan studi kasus dosen kerjasama dengan desa dalam membangun desa dengan penerapan hasil penelitian, apakah memungkinkan untuk mengikuti program ini? Saya kurang paham ya, maksudnya apakah yang dimaksudkan adalah pembiayaan ataukah mungkin di sini pembangunan desa adalah program dari si dosen tersebut gitu. Apakah bisa termasuk EPP atau bagaimana ya Mbak Rika ya?
Izin Mas Angga mungkin bisa menambahkan, tapi untuk program EPP ini sendiri saat ini memang ditujukannya untuk jabatan fungsional di luar dari dosen dan guru. Karena dosen dan guru itu setahu kami ada program magang yang dikembangkan oleh BPSDMI untuk terkait dengan apa ya? Itu berarti kan ke masyarakat ya? Betul. Pengabdian terhadap masyarakat seperti itu. Kalau memang sih untuk saat ini lebih ditujukan ke jabatan-jabatan lain di luar dari dosen dan guru di level madya tersebut. Mas Angga mungkin ada yang ditambahkan? Kata Mas Angga cukup, terdengarnya cukup katanya. Baik. Oke, sekarang pertanyaan untuk Mas Didik dari Mbak Febri ini, Mas Didik. Apakah aplikasi Simata itu sudah launching? Apakah nantinya semua pegawai bisa akses atau hanya admin-admin tertentu saja? Implementasi yang sudah dilakukan sampai sejauh mana ya? Seperti itu Mas Didik mungkin bisa dijelaskan? Ya, oke, terima kasih Mbak Febri ya, Febri Francisca. Oke, terkait dengan aplikasi Simata ini sudah siap sebenarnya secara aplikasi dan sudah di launching. Tapi untuk penggunanya memang saat ini masih oleh tim penilai. Jadi ada tim talenta dalam hal ini Biro SDM, kemudian Pak Sekjen seperti itu dan para direktur. Nah, untuk pegawai-pegawai saat ini memang masih belum. Jadi karena kita masih ada pelaksanaan aplikasi atau pelaksanaan manajemen talenta sendiri kita dilakukan secara bertahap ya Mbak ya. Jadi dari yang kemarin kita saat ini lagi fokus 2023 ini untuk pengisian datanya. Jadi seperti dari penilaian kinerjanya, kemudian nanti dari asesmen itu akan kita submit dulu untuk Simata ini. Kemudian kalau ditanya tadi terkait dengan penerapan talenta ini apakah sejauh mana ya? Nah, untuk manajemen talenta ini juga per 2023 ini sudah mulai digunakan itu untuk pengisian atase di Brussel. Itu sudah menggunakan mapping dari manajemen talenta ini. Nah, adapun kalau untuk penggunaan manajemen talenta dalam kategori yang lebih tinggi dalam pengisian GPT itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama adalah mendapatkan persetujuan dari KSN terkait penggunaan manajemen talentanya dan juga penilaian sistem merit di Kementerian Perindustrian itu syaratnya harus baik sekali atau sangat baik. Mungkin itu kurang lebihnya Mbak Fadi. Oke, baik. Semoga Mbak Febri mengerti ya yang disampaikan oleh Mas Didik dan memahaminya. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Berarti tadi bisa saya simpulkan ulang lagi ya Mbak Rika bahwa memang EPP ini bukan untuk dosen dan guru ya, tapi boleh diikuti oleh JF lainnya, asalkan jenjangnya sudah madya ya. Oke, oke. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada, webinar selesai di detik ini Bapak dan Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, raise hand mungkin? Baik, sepertinya tidak ada lagi nih Mas Didik dan Mbak Rika yang ingin bertanya kepada para narasumber. Baik, Bapak dan Ibu. Sebentar nih ada chat baru lagi. Masih dengan Mbak Febri ya? Masih loading di... Maaf ya, aplikasinya MS Teams sedikit berat, jadi ada loading yang cukup lama. Bagaimana untuk penerapan manajemen talenta untuk JF? Apakah harus menunggu penilaian kinerja atau seperti apa? Gimana Mas Didik kira-kira untuk jawabannya?
Maksudnya ini penerapan manajemen talenta di JF itu seperti apa? Mungkin Mbak Febri bisa dijelaskan. Ya, Mbak Febri mungkin bisa raise hand aja ngobrol langsung sama Mas Didik. Soalnya kalau lewat chat kayaknya kurang ini ya. Ya, Kurang ya, silahkan. ya, terima kasih Mbak Fani, Mas Didi, Mbak Erika. Menarik ngebahas tentang manajemen talenta ya. Jadi penasaran Mas Didik sebenarnya kalau untuk untuk jabatan fungsional itu kalau untuk kan ini manajemen talenta itu untuk semua pegawai ya. Kemudian kalau untuk semisal dia mau naik jenjang jabatan gitu, apakah diberlakukan juga untuk manajemen talenta ini? Terus kemudian saya belum kebayang bagaimana nanti untuk kedepannya, soalnya kan sampai sejauh ini tuh kalau untuk kenaikan jabatan itu sebenarnya ya cukup PAK sama harus cukup hukum gitu. Nah nanti itu untuk bungkus besarnya tuh seperti apa? Mungkin saya masih belum kegambar gitu kalau untuk JF. Apakah boleh dijelaskan gitu, Mas Didik? Halo Mas Didik, layarnya nge-freeze ya? Suara dan layarnya sedikit freeze. Mungkin bisa dijawab dari sini, Mas Didik. Halo, ya Mbak Febri, suara saya terdengar Mbak? Terdengar, Mas. Oke, jadi memang untuk manajemen talenta ini kalau untuk JF kita sebenarnya untuk JF ini punya peraturan sendiri ya terkait dengan jabatan fungsional, kita mengacu ke Permenpan 1. Jadi untuk kenaikan jenjang JF itu tidak terkait dengan manajemen talenta ini. Jadi kalau mau naik jenjang JF itu ya syaratnya adalah uji kompetensi dan memenuhi angka kredit seperti itu kan, dan syarat-syarat pendidikan yang dipersyaratkan sesuai jabatan fungsionalnya. Nah kalau untuk manajemen talenta ini sebenarnya tahapannya kita ada penentuan jabatan strategis atau posisi-posisi strategis yang ditetapkan oleh menteri nanti. Jadi posisi strategis itu salah satunya adalah jabatan administrasi atau JPT yang akan dijadikan posisi strategis untuk dapat diisi melalui manajemen talenta. Nah, dari posisi strategis yang ditetapkan tadi nanti baru dari data masing-masing pegawai yang berdasarkan penilaian kinerja dan penilaian perilakunya tadi itu akan di-mapping ke dalam 9 kotak ini ya talenta tadi. Nah, dari 9 kotak itu tadi ada beberapa kotak ya. Yang pertama itu star, berarti dia memang sudah sangat tinggi secara asesmen dan secara perilaku dan kinerjanya, dan ada beberapa 3 kotak lain yang promotable. Artinya yang promotable ini dapat dipromosikan untuk mengisi ke jabatan-jabatan strategis tersebut. Jadi memang ini lebih ke jabatan administrasi atau pengawas dan administrator, dan juga untuk pengisian JPT. Jadi tidak terkait dengan JF, Mbak Febri. Mungkin Mbak begitu Mbak. Terima kasih Mbak. Sudah terjawab ya Mbak Febri ya? Bahwa peraturannya berbeda ya Mbak Febri ya untuk JF dan jabatan struktural. Baik, ada pertanyaan lain Bapak dan Ibu? Mungkin bisa raise hand ya, biar bisa enak ngobrol dengan narasumbernya langsung. Dan maksudnya jelas pertanyaannya. Oke, saya hitung sampai 5. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup ya Bapak dan Ibu ya. Baik, 1, 2. Izin menambahkan sedikit Ya, Mbak Fani. gimana?
Kalau untuk terkait program EPP sendiri itu adalah tadi mungkin videonya kurang terdengar ya. Sebenarnya ini kan arah dari Menteri Perindustrian yang diharapkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari pegawai yang lebih terarah, tepat guna, sesuai dengan tujuan pembangunan dan pengembangan industri dan dalam rangka transfer knowledge dan enrichment program guna pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Jadi diharapkan itu ketika ada program pengembangan pegawai itu memang sesuai juga dengan kebutuhan kita, di mana pengguna kita kan adalah industri ya. Jadi bukan hanya kita belajar, tapi kita juga memberikan mutual benefit kepada industri berupa kebijakan atau solusi terkait dengan hal-hal yang dihadapi industri. Sehingga diharapkan ke depannya memang program EPP ini lebih banyak diikuti peserta dari level-level manajerial yang tadi sudah disebutkan, yaitu jabatan administrator ataupun JF ahli media. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rika atas tambahannya. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Kita akhiri saja sampai di sini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada webinar kali ini, webinar yang berjudul Akselerasi Talenta Unggul, Manajemen Talenta, dan Eksekutif Partnership Program. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan juga bahwa Biro Organisasi dan SDM akan mengadakan webinar kembali pada tanggal 12 Desember 2023. Kami akan membahas tentang tata cara asesmen mandiri dan kemudian juga persiapan studi lanjutan. Nanti mendatangkan narasumber yang berbeda. Baik Bapak dan Ibu, kita beri aplaus untuk para narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Didik dan Mbak Rika yang sudah menyempatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejam.